Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Swota semuanya? Bertemu kembali dengan saya Ibnu Sani Wijaya di Ibnu Swot Channel. Baiklah, kita bertemu kembali di sini di video pembelajaran. Oke, teman-teman semuanya yang baru bergabung, ya silakan cek-cek dulu video-video kita. Yang mudah-mudahan video pembelajaran kita itu bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, pada video pembelajaran kali ini ya di dalam video pembelajaran obrolan kita di sini kita akan membicarakan tentang metode evaluasi penjadwalan ya. Ini adalah lanjutan ketiga dari video pembelajaran tentang penjadwalan. Namun yang kita bahas pada video kali ini itu adalah mengenai bagaimana pengevaluasian yang dilakukan dalam penjadwalan tersebut ya. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video kita silahkan like ya. Bagi mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan nanti dalam video pembelajarannya, langsung saja tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk channel kita ya, supaya nanti channel kita lebih berkembang. Oke, baiklah, langsung saja kita ke dalam video pembelajaran kita di sini, yaitu mengenai metode evaluasi penjadwalan. Oke, ya baiklah ya teman-teman semuanya. Ya, dalam pembelajaran kita pada video kali ini adalah mengenai metode evaluasi penjadwalan. Yang dimana di video sebelumnya kita udah ada pembahasan juga yang namanya penjadwalan CPU ya. Dan kita di sini akan membahas eh, apakah ada metode evaluasi yang dilakukan dalam penjadwalan prosesor tersebut. Nah, adapun di sini ya untuk metode penjadwalan evaluasi penjadwalan tadi itu dengan menggunakan 3 metode. Ya, untuk pengevaluasiannya yang pertama itu ada yang namanya evaluasi analitik, kemudian yang kedua adalah metode simulasi, yang ketiga adalah namanya metode implementasi. Jadi ada 3 evaluasi penjadwalan ya, metode evaluasi penjadwalan yang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari metode evaluasi penjadwalan di sini hanya melihat ya sejauh mana eh, untuk untuk penjadwalan CPU yang dilakukan ya, sejauh mana algoritma yang didapatkan dari setiap masing-masing algoritma penjadwalan tersebut rata-rata waktu tunggu yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi penjadwalannya tadi. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu yang namanya evaluasi analitik ya. Di dalam metode evaluasi analitik ini terdapat ada 2 model yang dilakukan. Pemodelan deterministik yang pertama, kemudian ada analisis model antrian. Nah, untuk pemodelan deterministik ya, di sini ya, pekerjaan ini sudah ditentukan. Maksudnya berarti job ya atau prosesnya sudah diketahui. Nah, kemudian menerapkan berbagai penjadwalan dan dievaluasi hasilnya. Ini adalah pemodelan deterministik. Sedangkan keuntungan dalam pemodelan ini, ketepatan dalam menunjukkan waktu rata-rata lama prosesnya, yang kemudian juga mendapatkan waktu rata-rata waktu sia-sia. Nah, ini dalam keuntungan. Jadi di saat kita melakukan perhitungan atau analisis terhadap algoritma penjadwalan CPU yang dilakukan, average waiting time-nya, turnaround time-nya. Nah, di sini dalam apabila kita ingin melakukan evaluasi penjadwalannya dengan penggunaan pemodelan ini kita bisa mengetahui langsung rata-rata waktu sia-sianya, ya. Oke.
Nah, kemudian yang kedua, di dalam evaluasi analitik itu ada namanya analisis model antrian, ya. Analisis model antrian di sini ya menganggap bahwa sistem komputer sebagai suatu jaringan alat layan atau layanan. Nah, berarti dalam hal di sini untuk analisis model antrian ya, untuk melakukan evaluasinya menggunakan rumus probabilitas ya. Jadi ada rumus probabilitas yang difungsikan untuk memperkirakan ya bentuk antrian dan bentuk pelaksanaan prosesnya itu seperti apa. Ya pastinya sasaran dari rumus ini tadi adalah untuk lama proses saat tiba, kemudian juga melihat kecepatan layanannya tadi. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam analisis model antrian tadi, ya untuk rumusnya ya seperti ini, ya untuk menentukan bagaimana dan banyaknya atau panjangnya antrian yang didapatkan dalam masing-masing penjadwalan tadi. Nah, adapun yang rumus digunakan ini adalah rata-rata panjang antrian yang akan dicari, ya kan ya. Panjang antrian yang dicari ini didapatkan dari ya rata-rata waktu kecepatan tiba proses baru, berarti di sini akan diambil adalah arrival time keseluruhan proses, ya. Diambil keseluruhan prosesnya arrival time-nya, kemudian dibandingkan dengan banyaknya proses. Itu didapatkan dalam rata-rata kecepatan tiba proses baru, ya. Kemudian nanti ini akan dikalikan dengan ya rata-rata waktu sia-sia. Jadi rata-rata waktu sia-sia atau mungkin di sini dicari adalah waiting time-nya. Ya. Nah, setelah dapat dari ini tadi rata-rata kecepatan tiba dalam proses baru, kemudian rata-rata waktu sia-sia, maka akan diketahui berapa rata-rata panjang antrian. Nah, ini ya di dalam rumus analisis jaringan antrian yang dimana menentukan panjangnya antrian didapatkan setiap masing-masing proses. Nah, kemudian tadi itu adalah evaluasi analitik yang analisis model antrian, ya. Nah, kemudian yang kedua, metode evaluasi dan penjadwalan yang kedua itu ada yang namanya metode simulasi. Metode simulasi ini ya ini dilakukan berdasarkan sejumlah variabel yang nantinya dalam variabel itu akan disimulasikan di dalam sistem komputer yang digunakan. Kemudian memerlukan data masukan melalui bilangan acak. Nah, maksudnya dalam metode simulasi ini kita langsung mengimplementasikan. Ini yang didapatkan di dalam metode simulasi. Jadi kita harus menentukan variabel yang akan dimasukkan di dalam prosesnya tadi. Nah, ini cukup rumit yang dilakukan dalam metode simulasi ini. Nah, yang pastinya untuk keuntungan dalam metode ini, jika memang kita bisa menjalankan dengan baik dalam metode ini, jika ditangani dengan baik, maka metode ini cukup baik untuk didapatkan. Karena apa? Karena kita sudah jelas mengetahui ya data-data yang nantinya akan diproses di dalam CPU. Nah, pastinya kelemahannya ada ya. Pasti ada kelebihan, kemudian ada kelemahan. Kelemahannya ya mahal karena banyak menggunakan beberapa jam prosesor dan ruang memori yang akan digunakan di dalam simulasinya tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya metode implementasi ya. Di dalam metode implementasi di sini ya, ini dengan cara kita langsung mengamati hasil dari setiap penjadwalan. Wah, ini cukup berat juga ya. Karena kita harus memperhatikan di dalam komputer kita, di dalam sistem komputer kita, dalam proses pelayanannya seperti apa, langsung kita amatin, kemudian langsung kita catat. Ya, berapa proses yang akan masuk selesai dan seterusnya. Ini keuntungannya pasti cukup cermat karena kita memang langsung melihat langsung mengamati dari sistem komputer yang sudah melayani prosesnya, ya. Namun kelemahannya jika misalnya ada perubahan ya dilakukan dalam penjadwalan, jelas pasti akan mengganggu dalam analisis implementasi kita tadi dalam pengevaluasian penjadwalannya. Nah, itu ya. Jadi ada 3 di dalam khususnya untuk metode evaluasi penjadwalan prosesor. Ya, untuk pengevaluasian penjadwalan tadi yang pertama bisa menggunakan yang namanya metode evaluasi analitik. Dalam metode evaluasi analitik ini ada menggunakan dua model ya. Panjang antrian dan model deterministik.
Nah, kemudian metode yang keduanya itu yang menggunakan tadi yaitu simulasi. Nah, dengan metode simulasi ini kita mengilustrasikan dari ya variabel-variabel yang sudah ditentukan, kemudian kita ilustrasikan sebagai proses yang akan dilayani. Nah, yang ketiga ini adalah menggunakan metode implementasi. Itu ya. Implementasi ini berarti kita langsung mengamati dan langsung kita melakukan eksperimen ya, langsung terjun ke PC atau mungkin sistem komputer kita dan kita melihat proses apa saja yang akan dilayani. Nah, itu ya dalam khususnya metode evaluasi penjadwalan. Nah, para sahabat Sotar semuanya dan teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan dari apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi itu bisa dapat dipahami untuk teman-teman semuanya ya. Ya, jikapun nanti ada yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman semuanya di sana yang sudah menonton video tadi, silakan aja tuh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kita. Nanti kita akan coba untuk menjawab dari pertanyaan yang teman-teman berikan. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Jangan lupa di like jika misalkan teman-teman menyukai video kita dan jangan lupa di subscribe ya, di subscribe atau subscribe. Enggak tahu lah kayak gitu ya. Pokoknya silakan kalian ikuti terus video kita, jangan sampai ketinggalan karena nanti ke depan kita akan men-share kembali banyak video yang akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya undur diri ya. Sampai bertemu kembali kita di Ibnu Sword Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.